Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang berhormat Bapak Kepala SDN Bujang Haru, Ibu Bapak Dewan Guru yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi bahwasanya pada siang yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi praktek baik. Baiklah, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk acara hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan praktek baik, dan yang keempat tanya jawab, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir doa atau doa. Hadirin yang saya hormati, untuk menyempatkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Bujang Haru kepada yang terhormat Bapak Ujang SDN, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasbillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita mendapat suatu kehormatan dari Pak Ade. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bisa menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan dari Pak Ade sebagai guru PJOK, yang mana pada hari ini beliau mengundang kita semua, yang mana acara ini berkaitan sekali dengan kegiatan beliau, di mana Pak Ade ini barangkali sedang mengikuti berbagai kegiatan, yang diantara salah satunya ini adalah kegiatan berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek kalau tidak salah. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini, apalagi kita support kepada Pak Ade yang sedang melaksanakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian tersebut, yang mana salah satunya adalah berbagi praktek. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan acara ini menjadikan motivasi juga bagi kita semua, ya. Dalam hal ini, ketika kita ada kesempatan acara-acara yang diselenggarakan oleh baik itu oleh Dinas Pendidikan maupun oleh kementerian, kita selagi ada kesempatan harus mengikutinya. Dikarenakan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian, baik itu juga Dinas Pendidikan provinsi ataupun Dinas Kabupaten, itu adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas kita di dalam kegiatan kita sebagai guru, ya, untuk dilaksanakan. Nah, salah satunya adalah berbagi praktik juga ini, yang mana nanti Pak Ade bisa memberikan bisa memaparkan apa itu yang disebut berbagi praktik dan juga bagaimana itu di dalam prosesnya. Nah, mudah-mudahan kedepannya setelah kita mendengarkan pemaparan dari Pak Ade nanti, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya di dalam kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan ini
bisa berjalan lancar, dan saya tekankan kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga nanti bisa melaksanakan kegiatan tersebut ya. Bapak Ibu semua, apalagi sekarang sasarannya adalah kita itu sebagai guru ya, untuk lebih meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik ya, yang mana nanti harusnya pada intinya itu akan diterapkan kepada siswa di kelasnya masing-masing. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu semua, harapan saya mudah-mudahan juga nanti sesuai dengan program sekolah kita, selain daripada berbagai praktik ini, juga ada kegiatan yang belum kita laksanakan yang sesuai dengan yang dianjurkan di dalam PMM ya, yaitu tentang kombel ya, yang mana kombel juga tujuannya adalah untuk meningkatkan kita kualitas kita dalam mendidik siswa. Nah, meskipun sudah ada itu baru wacana ya, itu dari kementerian yang sekarang itu akan ada perubahan, namun kita selama ini masih tetap berjalan, masih berlaku untuk kurikulum merdeka. Jadi mau tidak mau program-program yang harus dilaksanakan di dalam kurikulum merdeka itu harus tetap kita jalankan, harus kita laksanakan. Itu baru wacana yang mudah-mudahan ke depannya dengan adanya kementerian baru Mendikdasmen sekarang itu akan lebih mempermudah kita ya, menunjang kita. Rencana sih untuk kedepannya kita itu akan disibukkan dengan webinar juga ya, kegiatan juga sih yang intinya. Dan mudah-mudahan di dalam melaksanakan kegiatan tersebut kita bisa mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang diselenggarakan seperti tadi, baik itu PMM. Nah, di dalam PMM juga mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang belum melaksanakan, yaitu tolong dikarenakan di situ akan terpantau oleh kepala sekolah juga yang sudah mengerjakan ataupun yang belum. Bahkan sampai saat ini masih ada yang belum mengatur sesi waktu, kalau tidak salah waktu. Dikarenakan di situ ada yang disebut dengan guru mengajar yang disaksikan oleh kepala sekolah. Jadi semua ya. Kemudian lagi untuk kedepannya, tolong setiap satu semester minimal itu ada yang disebut dengan evaluasi ya, bukan evaluasi, itu namanya supervisi ya, supervisi. Nah, tolong untuk supervisi ini nanti dipersiapkan oleh Bapak Ibu semua. Jadi nanti saya akan menanti informasi dari Bapak Ibu semua. Misalnya beginilah, kalau kelas 1 atau kelas berapa, Bapak saya misalnya mau supervisi misalnya. Nah, untuk jadwalnya nanti kita tentukan bersama-sama. Sebab di dalam satu semester itu ya minimal 1 kali supervisi dilaksanakan. Jadi kalau 1 tahun itu berarti 2 kali supervisi. Jadi memang kesannya pada waktu ini, saat ini kebanyakan guru itu takut untuk supervisi. Padahal sebetulnya kalau kita laksanakan supervisi tersebut, tujuannya ini sangat bagus sekali, yang mana untuk mengevaluasi ya kegiatan kita di dalam proses belajar mengajar. Jadi nanti akan ketahuan misalnya kelemahannya apa, kekurangannya apa, dan nanti akan lebih ditingkatkan lagi. Oleh karena itu sebetulnya untuk semester sekarang itu yang lain itu sudah melaksanakan untuk supervisi, baik itu guru kelas maupun guru mapel ya. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya barangkali meskipun misalnya ada Bapak Ibu semua di semester ini ada yang mau disupervisi sesuai dengan program, silahkan saya tunggu ya. Kalaupun misalnya tidak ada, mudah-mudahan nanti di semester 2 ya, di semester 2 itu akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan programnya. Nah, barangkali Bapak Ibu semua itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa diikuti, bisa dicerna dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Presiden atas sambutannya. Hadirin yang saya hormati, acara yang ketiga yaitu pemaparan praktek baik yang akan disampaikan oleh guru PJOK, yaitu Bapak Ade Sekali. Keterangannya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji kedati ilahi Rabbi. Salawat beserta salam mulia tercurah limpahkan ke junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan syafaatnya bagi kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Gunung Haur yang telah memberikan waktu untuk mempresentasikan berbagi praktik baik menggerakkan komunitas belajar di SD Gunung Haur ini. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru beserta staf SD Gunung Haur. Mohon maaf apabila mengganggu kegiatan belajar mengajar hari ini, karena ada tugas yang harus saya sampaikan. Meskipun pada intinya saya pun tidak siap, ya Bapak Ibu, kenapa? Tetapi karena ini memang tugas dan ini harus disampaikan, mau tidak mau saya harus menyampaikan tugas ini karena ini amanah. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berbagi praktek baik menggerakkan komunitas belajar ini, program yang saya bawa adalah rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan spot edukasi model atau biasa disebut dengan SEM, dengan nama kegiatan yaitu ini diambil dari kolaborasi antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa, ya. Geol Sibo, geolnya bahasa Sunda, Sibonya bahasa Jawa. Jadi gebiar olahraga siswa Gunung Haur. Jadi agak sedikit unik namanya. Dan ini program yang saya bawa atau nama kegiatannya gebiar olahraga siswa Gunung Haur. Disingkatnya yaitu bisa dikenal dengan Geol Sibo. Kemudian latar belakang kenapa saya ambil nama kegiatan tersebut dan praktek baiknya yaitu di spot edukasi model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan pada murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, menjadi manajer, menjadi panitia, menjadi wasit, juga menjadi peserta. Sebagai pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas dapat menjadi penganalis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. SEM dapat menguatkan kepemimpinan murid, stadion agensi, dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan choice, dan kepemilikan ownership pada murid, dan memberdayakan murid
saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen voli mini dan bola voli dan bola mini. Jadi kegiatannya ada dua. Yang pertama adalah voli mini, karena kita adanya di SD lebih dikedepankan dengan kegiatan yang mininya, yang kecilnya. Nah, jadi kegiatannya bola voli dan bola sepak bola atau mini soccer. Sesuai dengan hasil diskusi komunitas belajar sekolah Sendurung Haur dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, semuanya dapat digunakan untuk kegiatan kompetisi voli mini dan bola mini. Mulai dari sarana dan prasarana yang ada sampai dengan peralatan dan perlengkapan yang dapat digunakan pada kompetisi yang akan dilaksanakan. Dengan mengadakan kompetisi cabang olahraga voli mini dan bola mini, siswa memahami kompetisi yang lebih kontekstual atau lebih otentik sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Selain itu, menumbuh kembangkan kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Kompetisi voli mini dan bola mini dipilih karena dari banyaknya minat peserta didik serta termasuk olahraga yang bermasyarakat khususnya di lingkungan SD Bojong Haur ini. Tujuan program SEM ini terwujudnya siswa yang mandiri, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi serta berakhlakul karimah. Pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminati, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar atau kita kenal dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Capaian, langkah atau hasil. Yang pertama, capaian ada 5 jenis. Yang satu, pemahaman tentang aturan pertandingan. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga, pemahaman taktik dan strategi. Yang keempat, sportivitas dan fair play. Yang kelima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Selanjutnya, langkah. Ada 6 langkah yang dilakukan. Yang pertama, pembentukan panitia, peran dalam tahap afiliasi. Yang kedua, penyebaran informasi kegiatan, yang mana nanti akan disampaikan ke tiap-tiap kelas oleh mereka, oleh siswa. Yang ketiga, pembahasan dalam technical meeting. Yang keempat, latihan dalam pengelolaan musim. Yang kelima, penyelenggaraan pertandingan. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Yang ketiga adalah hasil. Siswa mampu mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Yang kedua, siswa mampu melaksanakan tugas masing-masing. Yang ketiga, siswa mampu dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah. Yang keempat, mampu menguatkan kepemimpinan murid, student agency, dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership pada murid. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nama proyek atau kegiatan Geosibo, kegiatan olahraga siswa Bojong Haur, yang difasilitatori oleh saya sendiri, yaitu Adi Mulyana sebagai guru PJOK. Kameramen hari ini Arifin Arianto, tenaga administrasi, MC Bulistian Latifah dari guru PAI, pembaca doa Rafia Mulyana A, guru kelas 5.
Operator Pak Asep Saripudin. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Sekolah kami memiliki guru-guru yang kompeten dan berpengalaman dalam mengajar dan membimbing siswa dalam berbagai aktivitas olahraga dan kebugaran. Guru-guru ini siap berperan sebagai fasilitator dan mentor bagi siswa selama pelaksanaan proyek. Selain itu, kami juga memiliki staf pendukung yang dapat membantu dalam aspek logistik dan administrasi. Selanjutnya, aset atau modal utama. Yang pertama, aset manusia, yaitu tenaga pendidikan dan peserta didik. Yang kedua, sosial, keterampilan dalam berinteraksi, bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain, serta nilai sportivitas dan saling menghargai. Yang ketiga, politik, karena kegiatan ini tidak dicampur tangani oleh politik, jadi hanya strip saja. Yang keempat, agama atau budaya. Agamanya karena di kita 100% Islam, dan budayanya adalah sepak bola dan bola voli. Ini dibudayakan di kegiatan kita. Yang kelima, fisik, lapangan, sound system, mikrofon, HP, laptop dan sebagainya, yang ada fasilitas yang sudah disiapkan di SDN Bojong Haur ini. Lingkungan alam, yaitu lingkungan alam SDN Bojong Haur. Yang ketujuh, finansial, keuangan bersumber dari dana BOS SDN Bojong Haur. Selanjutnya, rencana evaluasi. Evaluasi akan dilakukan setelah kegiatan proyek atau aksi dilakukan, baik dari guru, staf anggota komunitas, orang tua siswa, serta peserta didik. Media yang akan digunakan yaitu LK atau kuesioner dengan menggunakan wawancara, survei atau refleksi. Kemungkinan tantangan yang akan muncul. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Yang kedua, teknologi dan inovasi, desain perencanaan, komunikasi tim yang buruk, manajemen waktu, perubahan lingkungan, kualitas dan pengujian, resiko dan ketidakpastian. Nah, ini kemungkinan akan muncul tantangan-tantangan ini, dan ini direncanakan itu kita dengan solusinya. Solusi yang disiapkan yaitu menangani tantangan ini memerlukan perencanaan yang matang, pemantauan terus-menerus, fleksibilitas dalam menghadapi masalah, serta komunikasi yang efektif. Nah, mudah-mudahan dengan solusi ini segala tantangan yang kemungkinan akan muncul ini bisa mengurangi tantangan tersebut dan lebih efektif. Selanjutnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya, seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Buang yang keruh, ambil yang jernih, carilah baik dalam buruk orang, itulah akhlak. Carilah buruk dalam kebaikan diri sendiri, itulah ikhlas. Saya Adi Mulyana, SPD, peserta PKG PJOK Diseminasi Program Pengembangan Kompetensi Guru PJOK PKG PJOK Diseminasi BPGP Jabar Kabupaten Sukabumi tahun 2024. Terima kasih yang saya dapat sampaikan, mungkin itu saja. Mudah-mudahan ada masukan dan pertanyaan yang akan disampaikan oleh sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Bila bisa bilang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Mulyana yang sudah menyampaikan tentang pemaparan praktek baik. Selanjutnya adalah acara tanya jawab. Mungkin ibu bapak ada yang mau bertanya
terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Adenoyana. Silakan Ibu, mungkin Ibu Repi atau Ibu Suci. Boleh. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, tadi di slide belum dijelaskan ya waktu pelaksanaannya itu apa? Apakah dilaksanakan pada pertengahan semester, akhir semester kah, atau kapan? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya kalau langsung dijawab ya. Baik, untuk program ini kita akan rencanakan untuk pelaksanaannya itu yaitu di akhir semester. Jadi setelah kegiatan pembelajaran selesai, jadi kita tidak mengganggu pembelajaran belajar mengajar siswa karena ini yang dilibatkan seluruhnya adalah siswa. Jadi kita akan ambil pelaksanaannya itu di akhir semester. Bisa diperkirakan di bulan Desember sebelum pembagian rapor atau di tengah-tengah di saat guru sedang mengisi nilai rapor atau hasil belajar siswa. Nah, kita akan laksanakan itu. Dan kenapa disosialisasikan di hari ini di bulan November? Jadi untuk perencanaan kemungkinan siswa akan lebih matang. Mungkin itu Bu Repi, terima kasih. Mungkin puas. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya, untuk sumber dana melaksanakan praktek ini dari mana? Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci telah bertanya terkait tentang anggaran. Mungkin tadi sudah dipaparkan dari dana BOS, tetapi dengan kapasitas dan fasilitas yang memang kalau dari dana BOS anggaran keterbatasan ya. Betul Bu Suci, kita akan bantu karena di sana sudah dibahas tadi ada sistem kerjasama dan peran dengan orang tua, dengan lingkungan. Nah, di sana kita akan membantu anak-anak itu mencari anggaran selain daripada tadi anggaran dana BOS. Kita akan membuat kerjasama dengan pihak-pihak terkait, diantaranya kalau misalkan ada orang tua siswa yang mempunyai kenalan atau link baik ke PT atau perusahaan-perusahaan, kerjasama dengan kalau di daerah kita lebih terdekat kepada pabrik ya, pabrik ada pabrik bata dan itu ini, dan paling terdekat itu kita bisa kerjasama dengan kantin, dengan pedagang-pedagang yang ada di lingkungan kita. Itu bisa menjadi tambahan anggaran kita. Dan ditambah kalau kita mau kerjasama dengan salah satu contoh air minum ya, air minum siapapun mereknya nanti yang diambil kerjasama, nah mungkin itu bisa jadi tambahan anggaran buat kita. Nah mungkin itu Bu Suci untuk penambahan anggarannya. Bapak Ibu selain pertanyaan ada tanggapan dari yang lain, boleh? Terima kasih, silakan. Yang saya tanyakan terkait teknis ya, untuk pesertaan ini bagaimana karena ya kalau misalkan kelas 1 kelas 2 itu akan bertanding dengan kelas 9 kelas 6. Untuk penentuan peserta lomba ini bagaimana? Apakah nanti ada khusus peraturan khususnya atau seperti apa? Penentuan pesertanya Pak. Baik, terima kasih Pak Arifin. Terkait kepesertaan, nah kita akan modifikasi Pak, karena tidak mungkin ya kelas 6 kita bertanding dengan kelas 1 ya. Kita akan modifikasi dengan sistem kelas C, kelas A. Kalau di pembelajaran kita ada fase A, fase B, sama fase C. Nah, kelas atas atau kelas bawah kita akan terapkan modifikasi itu. Jadi kelas 1, 2, 3 itu kelas bawah, 4, 5, 6 itu kelas atas.
Dan kita pakainya polinya juga poli mini dan bolanya bola mini. Jadi bisa yang pertandingan 4 orang. Dari mungkin kalau kelas 1 bisa yang paling besarnya saja yang kelas 1. Kalau apalagi sepak bola kan lebih di kita itu lebih menjamur, sukanya itu lebih daripada suka gitu. Kalau mereka olahraga tanpa sepak bola itu bagaikan nasi tanpa garam. Ya, kalau bahasa kita, tapi bahasa mereka itu bukan Bu sebetulnya. Jadi mereka itu bagaikan garam tanpa nasi. Jadi, nah olahraga teh salah satu kewajiban utama kan yang bola baru rahman gitu. Beda dengan kegiatan yang lain. Jadi sinus olahraga ke olahraga boleh olahraga naon tapi kudu main bola olahraga teh pada baru datang cenah olahraga teh main bola gitu. Padahal lain. Nah itu bisa dimodifikasi seperti itu. Dan untuk bolanya pun untuk kelas bawah kita akan modifikasi juga. Jadi tidak pakai bola futsal atau bola besar ya, tidak. Kita akan menggunakan modifikasinya itu pakai bola plastik Pak. Pakai bola plastik di pertandingannya secara sama aturannya dan lapangannya agak dimodifikasi juga agak kecil gitu untuk kelas bawah. Mungkin itu untuk kepesertaan atau sipil pertandingan. Selanjutnya ada tanggapan dari yang lain atau dari Bapak Kepala Sekolah? Terima kasih. Setelah tadi mendengarkan pemaparan dari Pak Ade, ya, saya sangat tertarik sekali ya, dan juga sangat setuju sekali ya dengan adanya program yang tadi Pak Ade sosialisasikan ya. Khususnya tadi saya menyerap ya, tadi kan akan difungsikan seluruhnya oleh anak ya, karena ya. Kemudian lagi tadi waktunya itu di kisaran setelah selesai kegiatan belajar mengajar atau setelah selesai kegiatan penilaian akhir semester ya. Nah di sini saya sangat setuju sekali. Apa sebabnya? Sebab kayaknya bukan di SD kita saja ini ya. Ketika anak itu sudah selesai ulangan ya, setelah selesai ulangan, biasanya anak itu ke sekolah itu mulai berkurang lah, dan dianggapnya gadis ke belajar macam itunya. Jadi kadang-kadang anak itu banyak yang tidak masuk sekolah ketika ulangan sudah dilaksanakan, jadi tinggal menunggu pembagian rapor. Jadi saya sangat setuju sekali dengan adanya akan dilaksanakan kegiatan tersebut ya. Jadi anak akan termotivasi ya, dikarenakan di sekolah ada kegiatan itu. Dan alhamdulillah nanti itu anak akan terbimbing, terbelajar dari mulai, dikarenakan ini programnya untuk anak, dari mulai kepanitiaannya tadi sampai dengan pesertanya seluruhnya dari anak. Nah, di sini anak akan termotivasi dan juga akan terbelajar anak berorganisasi ya. Mulai dari tadi kan wasit ya, seluruhnya dari panitianya dari siswa. Alhamdulillah. Dan barangkali ini adalah suatu program yang barangkali di Kecamatan Pabuaran SD lain tidak ada ya, barangkali cuma di SD Bojonghaul ini. Dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik ya, dengan bagus. Dan ini berarti di dalam 1 tahun itu bisa dilaksanakan 2 kali ya, di semester 1 juga di semester 2 gitu ya. Nah kemudian tadi untuk untuk pembiayaan untuk anggaran, insya Allah ya nanti barangkali dari sekolah pun juga dari anggaran dana bos itunya mungkin akan dikutak-katik bagaimanapun juga, meskipun nominalnya tahu berapa nanti ya. Dikarenakan begini, untuk memotivasi anak ketika selesai kegiatan tersebut, minimal anak itu mendapatkan sebuah penghargaan, Pak. Kalau begini misalnya, kalau misalnya poli, ini untuk juaranya itu siapa, kelas berapa kan itu ya. Nanti akan dikasih semacam piagam penghargaan seperti itu.
Nah, kemudian lagi di sini untuk kegiatan olahraganya apakah hanya akan dilaksanakan voli mini sama sepak bola mini saja atau dengan olahraga yang lainnya, itu dengan cara yang lainnya. Kalau bisa saya rasa memang kalau secara di voli mini saja sama voli sepak bola mini. Kemudian tadi ada sebuah anak disuruh untuk mencari anggarannya. Nah, ini bagus juga sebetulnya. Jadi anak itu dibiasakan untuk mencari solusi itu antaranya. Jadi nanti dibuatkan saja semacam proposal, semacam proposal. Nah, nanti anak itu akan mencari seperti tadi kata Pak Ade, apakah itu ke perusahaan ya, apakah misalnya ke toko-toko dan sebagainya. Apa sebabnya? Sebab keuangan tersebut nanti akan dikelola oleh anak, ya, akan dikumpulkan oleh anak. Kita guru, apalagi Pak Ade hanya memantau atau mengkondisikan saja itu ya, mengatur istilah begitu. Ini sangat-sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan ketika nanti di bulan Desember itu bisa dilaksanakan, dan mudah-mudahan acara ini bisa diselenggarakan sampai dengan seterusnya. Jadi jangan hanya sebatas ketika Pak Ade ada tugas saja nih Pak Ade. Dikarenakan ini sangat menarik sekali bagi saya untuk acara ini. Nah, barangkali untuk sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak Ade. Mungkin dari yang lainnya akan memberikan masukan-masukan juga. Silakan Bapak Ibu. Dari Ibu saja. Jelas ya. Dan nanti Pak Ade ini tolong disampaikan juga barangkali nanti juga ini akan disosialisasikan kepada orang tua siswa ketika ada rapat orang tua siswa pada program ini ya. Program ini sangat antusias sekali ya. Barangkali orang tua siswa juga di sini akan menyambut dengan baik ya, Baik itu keuntungannya bagi siswa sendiri, baik juga bagi sekolah. Bagi sekolah keuntungannya lah, setidaknya otomatis anak itu terlatih ya, jadi pulang sampai terlatih berbakat anak nanti akan teridentifikasi. Misalnya kita voli, setelah ada kegiatan si Anu misalnya jadi juara yang terbaik, misalnya pemainnya siapa itu, baik itu di voli mini ataupun sepak bola tadi ya. Ini juga nanti akan dibawa di forum ketika ada rapat orang tua siswa. Barangkali ini akan disampaikan program ini, dan mudah-mudahan dan saya optimis orang tua siswa juga akan menyambut dengan baik untuk program ini. Barangkali dari yang lainnya apabila ada tambahan masukan dan saran juga silakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan tanggapan dan saran juga ya terkait kegiatan SEM edukasi ini, terutama kegiatan olahraganya bisa ditambah. Nah, ini akan jadi catatan kita, mudah-mudahan Pak ini bisa kita gali dan kita kembangkan, tidak hanya voli dan bola mini saja, tetapi bisa ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan untuk anggaran yang tadi kerjasama itu sangat bagus, apresiasi dari Bapak Kepala Sekolah luar biasa, terima kasih juga. Dan ini untuk anak-anak mungkin untuk bisa lebih utama kerjasama dengan pihak kantin, terutama jualan juga bisa mereka membantu berjualannya. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi sumber dana bagi mereka kerjasama dengan ibu kantin ada di sekolah kita. Dari yang lain kalau memang tidak ada, kalau cukupkan berarti tidak ada lagi tambahan. Untuk kesimpulan dari kegiatan ini, alhamdulillah berbagi praktek baik, menggerakkan komunitas belajar, rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan support edukasi model,
dengan nama kegiatan Geosibo atau Berbicara Olahraga Siswa Bojong Haur. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dan terlaksana menjadi program rutin tahunan di tiap semester dan menjadi ikon di SD Bojong Haur ini, menjadi inspirasi bagi sekolah yang khususnya ada di SD Bojong Haur, umumnya untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembalikan ke MC. Terima kasih atas pertanyaannya juga jawabannya. Gimana Ibu Bapak? Puas dengan jawabannya? Alhamdulillah. Selanjutnya. Kalau di SMP mah paling semacam kelas meeting itu kan semacam kelas meeting. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu doa atau duduk. Doa akan dibacakan oleh Ibu Hajah Rofi Aprena. Kita baca di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa mukhina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatin ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah acara telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapat ridho dari Allah dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.